Kemudian yang kedua, ada yang mau ditanyakan. Kata teman, ada hadis yang mengatakan kalau kita mengingatkan atau menyuruh orang untuk sholat atau baca Quran, maka pahala orang yang kita suruh itu akan hilang. Memang apakah ada hadis seperti ini? Nah, jadi tidak ada hadis yang seperti ini. Justru yang ada malah yang kebalikannya. Sesiapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka hasilnya juga ia akan mendapatkan pahala kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Jadi misalnya kita mengajarkan tata cara sembahyang kepada seseorang yang tidak pernah mengerti bagaimana cara sembahyang. Nah, jadi apa yang terjadi? Ketika kita buat seperti itu, maka pahala yang didapatkan oleh orang tersebut juga akan mengalir kepada kita. Ya, itu dia. Jadi pahala yang orang itu buat akan juga mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi setiap kali orang itu melakukan sholat, selama ia melakukannya dengan memakai cara-cara yang sudah kita ajarkan itu, maka kita akan mendapatkan pahalanya juga, dan orang itu tidak akan berkurang pahalanya. Lalu apa yang terjadi jika orang tersebut mengajarkan juga kepada orang lain, mengajarkan juga tata cara sholat kepada orang lain? Lalu apakah orang tersebut juga mendapatkan pahala? Iya, orang tersebut yang mengajarkan akan dapat pahala, dan orang yang diajarkan tadi ketika melakukan sholat akan dapat pahala, dan kita juga yang mengajarkan orang tadi sebelum ia mengajarkan ke orang lain juga akan mendapatkan pahala setiap kali orang yang diajarkan oleh orang yang kita ajarkan tadi melakukan sholat. Jadi inilah pahala jariah yang berterusan sebetulnya. Jadi inilah metode yang namanya investasi akhirat yang tidak akan merugi. Ya, oleh karena itu memang dalam hadis sebutkan kan 3 perkara yang tidak akan terputus ketika seorang itu sudah meninggal adalah yang pertama doa anak soleh, yang kedua adalah ilmu yang diajarkan, dan yang ketiga adalah sedekah jariah. Ilmu yang diajarkan ini adalah ilmu agama. Jadi kalau kita mengajarkan surat Al-Fatihah kepada seseorang, kemudian sepanjang hidupnya orang itu baca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka kita juga akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang baca itu, walaupun kita sudah meninggal. Kalau orang itu mengajarkan kepada anaknya sholat, orang itu dapat pahala, kita pun juga dapat pahala. Jadi boleh antum semua bayangkan berapa pahala para sahabat Nabi, berapa pahala Nabi SAW yang didapatkan dari amalan semua orang Islam saat ini. Karena kita semua beramal mengikut kepada para sahabat, dan sahabat beramal mengikut kepada Nabi SAW. Nah itulah makanya sesoleh-soleh apapun orang di zaman sekarang tidak akan mampu menyamai besarnya pahala orang-orang terdahulu. Karena apa? Karena pahala jariah tadi. Gitu ya.